Shalom, perkenalkan nama saya Tabita Elisa Selaban, NIM 2001040448. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya ketahui dan alami selama mempelajari mata kuliah manajemen pendidikan dan pelatihan. Baik, yang pertama mengenai maknanya atau pengertiannya. Manajemen pendidikan dan pelatihan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengelola segala sumber daya yang ada dalam suatu kegiatan diklat. Jadi di sini pemimpin fungsinya untuk mengkoordinir supaya segala aspek yang berkaitan dengan diklat yang akan diadakan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk nomor 2, mengenai aktualisasi manajemen pendidikan dan pelatihan pada diklat 1 dari kelompok saya. Pada diklat 1 saya berperan sebagai wakil ketua. Sebagaimana wakil ketua, saya melakukan tugas saya bersama dengan ketua. Di sini kami melakukan pengawasan dan melakukan perencanaan terhadap kegiatan diklat yang akan kami lakukan. Terkait implementasi dari fungsi manajemen, yaitu ada 4. Yang pertama mengenai perencanaan. Dan hal perencanaan, kami di sini melakukan beberapa kali rapat. Dalam rapat ini kami melakukanlah perencanaan, diantaranya siapa yang akan menjadi narasumber, pembiayaan kami bagaimana, lalu waktu pelaksanaan diklat, lalu mengenai peserta dan syarat-syarat menjadi peserta beserta hal-hal lain yang perlu dibahas. Pada bagian pengorganisasian di sini kami membagikan struktur kepanitiaan lah. Jadi setiap orang yang ada pada struktur kepanitiaan ini memiliki tugas atau job description masing-masing dan mereka harus melaksanakanlah tugas tersebut. Untuk bagian pengarahan di sini sebagai wakil ketua kami melakukan pengarahan berupa mengarahkanlah bagaimana supaya setiap seksi atau panitia melakukan tugasnya. Apabila ada yang tidak melakukan, kami berikan teguran. Apabila ada yang melakukan sesuai pekerjaannya, kami akan memberikan dukungan. Dan untuk evaluasi serta pengawasan ini kami lakukan di luar ataupun selama jadwal rapat. Jadi kami akan selalu meminta bagaimana laporan dari masing-masing panitia terkait pekerjaan yang telah mereka lakukan. Lalu aktualisasi manajemen pendidikan dan pelatihan pada diklat kedua. Di diklat kedua ini saya berperan sebagai MC. Di sini saya melakukan tugas saya sebagaimana MC pada biasanya. Tugas utama saya ialah memastikan bagaimana acara diklat pada hari pelaksanaan berjalan dari awal hingga akhir. Dan terkait fungsi manajemen pada bagian perencanaan di sini saya bersama dengan semua panitia melakukan perencanaan dalam hal menyusun rundown atau rincian kegiatan acara yang akan kami lakukan. Kami saling berdiskusi dan menentukan waktu untuk masing-masing kegiatan. Pada bagian pengorganisasian di sini kami memilihlah siapa-siapa saja petugas untuk pas waktu pelaksanaan kegiatan. Di antaranya yang membuat ibadah singkat, lalu dirjen pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu yang memberikan kata sambutan siapa saja, serta untuk doa pembuka dan doa penutup. Pada bagian pengarahan di sini sebagai MC ketika latihan, saya dan ketua mengarahkanlah bagaimana setiap petugas melakukan tugasnya dengan maksimal. Dan pada bagian evaluasi, saya tidak hanya mengarahkan, namun saya juga dievaluasi oleh ketua dan seksi-seksi lainnya. Diberikanlah masukan apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu saya perbaiki. Lalu yang selanjutnya terkait penilaian dan evaluasi terhadap diklat 1. Secara umum diklat 1 kami berjalan dengan baik. Waktu itu topik kami pada diklat 1 ialah bagaimana membuat dan mendesain blog. Jadi menurut saya sudah berjalan dengan baik. Walaupun kami memiliki beberapa kendala waktu itu karena pelaksananya secara online. Jadi kendala utama yang kami miliki yaitu jaringan yang kurang stabil. Jadi apabila ada petugas yang mengalami masalah di PC atau laptop mereka, jadi kami segera mengatasinya dengan memindahkanlah dia ke akun atau ke laptop yang lebih memiliki jaringan paling baik. Lalu masalahnya juga kemarin ada pada moderatornya. Moderator kami waktu itu kurang fokus sehingga kami memang langsung segera memberikan teguran kepada teman kami sehingga acara diklat kami tidak terlalu terganggu lah. Untuk
untuk evaluasi dan penilaian pada diklat 2 menurut saya juga sudah baik. Tidak ada kendala yang terlalu krusial lah waktu itu. Namun memang waktu itu bapak narasumber kami terlambat datang karena memang ada kendala lah di perjalanan yang memang di luar kendali mereka. Jadi waktu itu jadwal sudah jam 9, namun karena bapak tersebut terlambat datang jadi agak kami mundur beberapa menit. Namun hal ini bisa diatasi karena ketua dan seksi semua berdiskusi bagaimana supaya acara ini tetap berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya mengenai bagaimana tanggapan saya terhadap perkuliahan ini. Selama melakukan perkuliahan manajemen pendidikan dan pelatihan, saya merasa sangat senang dan bangga karena melalui mata kuliah ini saya memang secara pribadi dapat mengaktualisasikan fungsi-fungsi manajemen yang 4 itu, yakni ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Di sini tidak hanya teori saja, namun pada prakteknya kami juga dapat merasakan dan melaksanakannya secara langsung. Yang selanjutnya saran untuk junior atau adik semester saya. Saran saya kepada junior yang akan memasuki mata kuliah ini nanti, saya harap adik-adik semua dapat memang fokus untuk belajar karena di mata kuliah ini kita memang kebanyakan belajar mandiri jadinya. Namun sekalipun belajar mandiri, ibu dosen kita membantu kita mengarahkan supaya bagaimana kita memang menguasai lah diklat yang akan kita lakukan karena kan panitianya kita. Jadi kita memang harus betul-betul fokus melaksanakan tugas kita di diklat yang akan kita lakukan. Saran kepada dosen pengampu, menurut saya Bu, baiknya pada kegiatan diklat selanjutnya diberikanlah khusus untuk forum penilaian dari ketua kepada seksi-seksi yang atau kepada bawahannya lah, karena pengalaman dari diklat yang sudah saya lakukan, rata-rata ada beberapa orang yang memang tidak terlalu banyak, namun itu memang sudah cukup mengganggu sebenarnya. Mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan serius sesuai tupoksi mereka. Akibatnya kami jadi membebankan tugas ke orang yang itu saja. Memang karena mereka tidak mau melaksanakan, daripada tidak terlaksana, maka kami menggantikannya ke orang lain. Makanya saya sampaikan supaya dibuat penilaian ini agar ibu juga mengetahui siapa-siapa saja yang aktif dan tidak aktif selama melakukan diklat, supaya penilaian yang dimiliki oleh orang yang aktif dan tidak aktif itu dibedakan, karena memang dari sini terlihat jelas lah siapa yang mau belajar dan tidak mau belajar. Baiklah, sekianlah video yang dapat saya buat untuk penugasan ini. Apabila ada kata-kata dan tutur bahasa saya yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya